Yesaya pasal 40 ayat 26 sampai 31 kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring. Karena firman Allah berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Haleluya. 1, 2, 3. Arahkanlah matamu ke langit, lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir oleh sebab ia maha kuasa dan maha luar biasa. Sekali lagi 2, 3. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Amin. 27 sama-sama kita baca. Mengapa engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Terus ayat berikutnya, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, amin. Yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya, haleluya, amin. Terus ayat berikutnya, dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya, amin, haleluya. Terus orang-orang muda menjadi lelah lesu dan turun-turun jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tepuk tangan buat firman Allah, haleluya. Kasih tahu kiri kanan, hari ini engkau diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk semuanya. Shalom. God is good. All the time. Semua mengalami kebaikan Tuhan ya. Pesan Tuhan bulan ini masih kepada kekuatan ya. Bicara tentang kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya mau saksi sekalian mau sampaikan terima kasih kepada semua pengerja jemaat yang selalu mendoakan ya. Bulan kemarin itu salah satu travel yang terbanyak yang pernah saya lakukan. Ya, dalam satu bulan kalau nggak salah 22 kali terbang. Ke kota-kota dan kalau boleh dibilang yang sangat melelahkan itu pada waktu saya terbang dari LA ke New York untuk pengurapan pengerja. Selesai pengurapan saya masih khotbah online untuk rekaman online. Kemudian terbang balik ke LA. Minggu depan saya lakukan juga yang sama. Dan khotbah 3 kali kemudian balik lagi. Itu lumayan capek saudara. Nah aku pikir saya itu pulang kemarin hari Senin saya pulang kembali ke New York dari Indiana. Oh no satu lagi. Minggu kemarin itu saya terbang dari LA, tiba di Atlanta jam 6 pagi, kemudian persiapan langsung khotbah 2 kali. Itu juga lumayan melelahkan. Selesai khotbah saya terbang ke Indiana untuk ulang tahun gereja di sana dan Senin saya pulang. Senin dengan harapan saya pulang ketemu keluarga, supaya saya bisa istirahat. Ternyata istri dan anak sudah punya planning untuk pergi ke Virginia. Aku punya pemikiran Virginia di Washington, Maryland. Ternyata Virginia Beach. Jadi saya sampai di airport langsung dijemput. Tidak sampai ke rumah. Langsung dijemput, mesti pergi ke sana. Jauh. Hampir 6 jam drive perjalanan. Puji Tuhan Olivia sudah bisa drive jadi dia separuh jalan bisa drive. Tapi om ini kan belum tidur-tidur istilahnya. Belum tidur-tidur sudah pergi ke sana dan cuma 2 hari di sana dan balik lagi ke New York.
berapa hari yang lalu dan hari ini sudah di sini. Dan besok kembali sore ini balik lagi ke New York. Khotbah 3 kali, kemudian ke Jersey, dan malam besok ada ulang tahun yang ada di Philadelphia. Saudara, pesan Tuhan yang disampaikan itu menjadi rema juga buat saya. Pertanyaannya, Pak, kok bisa? Yohanes 14 ayat yang ke-15, hafal ya, 14, 15, 16, 17. Yohanes 14 ayat 15 bilang begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, kata firman Tuhan. Dan aku akan minta kepada Bapa, kata firman, aku minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Garis bawahi kata seorang penolong. Berulang-ulang di mimbar ini, bertahun-tahun saya suka ngomong ayat ini. Seorang penolong yang lain. Seorang, a person. Seorang penolong, satu pribadi, Roh Kudus yang tidak kita lihat. Tapi ada di tempat ini, seorang penolong ini tinggal di dalam kita semua. Seorang penolong tinggal dalam apa tugas dia? Coba lihat firman ayat berikutnya lagi, ayat 17, dikatakan bahwa yaitu roh kebenaran, dunia apa? Dunia tidak dapat menerima dia. Dia itu siapa? Ya, dunia tidak dapat menerima Roh Kudus. Sebab dunia, sama-sama baca. Sebab dunia tidak melihat Roh Kudus dan tidak mengenal Roh Kudus. Tetapi kamu mengenal Roh Kudus sebab Roh Kudus menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini penting Pak, ini basic, ini dasar yang paling dasar untuk kita mengerti kita pengikut Yesus. Ya, Roh Kudus ini dalam ayat 26 coba lihat, Roh Penghibur 26 dikatakan Roh Kudus atau Roh Penghibur. Coba lihat firman Allah dikatakan dialah juga yang akan mengingatkan kita. Penghibur, ya, Roh Kudus sama-sama yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku sama-sama. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi tugas Roh Kudus itu yang tinggal dalam kita, seorang penolong ini yang tinggal dalam kita. Tugas Roh Kudus adalah mengajarkan segala sesuatu. Apalagi dia katakan mengingatkan kepada kamu segala yang telah kita dengar, firman Allah yang kita dengar, khotbah-khotbah yang kita dengar, firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Tugas Roh Kudus untuk ingatkan kita. Roh Kudus ingatkan kita tadi pagi, hari ini ada pengurapan. Hari besok ada ibadah. Roh Kudus ingatkan, jangan lupa berdoa Bapa kami. Roh Kudus ingatkan, jangan lupa ambil perlengkapan senjata Allah. Roh Kudus ingatkan hidup kudus. Roh Kudus ingatkan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Roh Kudus ingatkan kamu lakukan yang benar. Karena tugas Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur itu, tugas itu mengingatkan segala sesuatu yang kita dengar, yang kita baca, yang kita alami setiap hari. Tugas Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini juga yang memberikan kekuatan pada hamba-hamba Allah yang mengasihi Tuhan. Roh Kudus ini juga yang memberikan kekuatan kepada Nehemia bepergian kemanapun kau pergi, Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini yang juga mengingatkan saya untuk selalu berdoa tiap hari, membaca firman tiap hari. Dan saya juga belajar untuk mendengarkan suaranya dan melakukan suaranya. Karena Roh Kudus inilah yang memberikan kekuatan. Kekuatan setiap hari. Secara rohani, secara fisik, secara iman. Nah, Roh Kudus mengingatkan. Hari ini bagaimana supaya kita itu senantiasa kuat? Yesaya 40 tadi katakan ayat 26. Arahkanlah matamu ke langit. Siapa yang menciptakan itu?
Arahkan, coba kalian dia menciptakan bintang dan semuanya itu. Dari ujung ke ujung, kamu coba arahkan, lihat. Supaya pada waktu kamu lemah, pada waktu kamu susah, pada waktu kamu tidak berdaya, kamu tidak mampu, coba kamu arahkan. Siapa yang menciptakan itu? Supaya pada waktu engkau ada pergumulan, pada waktu engkau arahkan, pada waktu engkau fokus kepada Tuhan, engkau akan menerima kekuatan. Bahwa dari ujung ke ujung kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang menciptakan semua alam semesta ini, dia berikan untuk siapa? Untuk kita. Dia berikan untuk kita. Bukan untuk Tuhan, tapi diberikan untuk kita. Arahkan supaya kamu itu jangan jadi lemah. Kemudian juga Tuhan, kena hai Yakub, karena kamu mengeluh, kenapa kamu lemah, karena mau tidak diperhatikan. Coba lihat. Siapa yang menciptakan itu, kata firman Allah. Dia bilang juga bahwa taruna-taruna menjadi lemah lesu. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi orang yang menantikan Tuhan itu baru mendapat kekuatan baru. Kadangkala saudara kita menantikan Tuhan pada saat-saat kita susah. Paulus bilang begini, pada waktu aku lemah, aku sudah minta sama Tuhan supaya kuasa iblis itu diambil dalam hidup saya. Tapi Tuhan berkata apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dengan kata lain, pada saat-saat kita dalam keadaan susah, sudah gak kuat, disitulah letak kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Daud pada saat dia 1 Samuel 30 dikatakan ayat 30 ayat 3-8, di situ pada saat harta habis, satu kota habis dibawa musuh, istrinya, anaknya, sehingga dia itu menangis sampai tidak ada tenaga lagi. Dia sedih hati, menangis sampai gak ada kuat lagi, gak ada tenaga. Saudara pernah menangis sampai gak ada tenaga? Saya pernah alami. Saya itu waktu masalah gereja terpecah di Toronto, di Philadelphia, di Atlanta, semua itu terpecah. Kemudian saya itu nangis, kemudian pada kepala saya sampai di lutut nangis. Saya bilang, Tuhan kasihan tuh jiwa-jiwa. Kemudian Tuhan juga kasih tahu yang punya jiwa siapa. Kasihan Tuhan gereja terpecah-pecah, yang punya gereja siapa. Tuhan saya sempat muntah darah loh Tuhan dalam pelayanan. Tuhan yang sembuhkan kamu siapa. Jadi dalam keadaan di situ saya dengar suara Tuhan. Dan pada waktu saya dengar suara Tuhan itu, saya menerima kekuatan. Saya jawab, ya Tuhan, Engkau yang punya semua. Ampuni saya Tuhan, karena saya terlalu sibuk dengan pelayanan. Tapi saya punya waktu dengan Tuhan tersita. Spend time saya dengan Tuhan suka berjam-jam itu tidak ada lagi. Sehingga saya itu boleh dibilang ditegur, dikasih nasihat. Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan Tuhan. Tuhan mau supaya kita itu cari wajah Tuhan, menantikan Tuhan. Di situ Tuhan kasih kekuatan. Nah, jadi Daud pada waktu, coba adik-adik, orang-orang sampai terus dikatakan bahwa dia menangis sampai tenaga lagi. Coba kita lihat terus, kita lompat terus, 4 dikatakan. Menangis Daud bersama dengan dia. Dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Pada saat dia sudah gak kuat lagi menangis, ada satu pertanyaan. Dia bilang sama Tuhan, boleh gak saya pergi untuk berperang, mengambil. Terus bersama dengan dia terus apa lagi? Dan Daud sangat terjepit. Rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Sudah susah, sudah menangis gak ada kuat lagi. Mau lempari dengan batu. Kemudian apa? Karena anak-anak laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya.
Wow, New Hampshire, pegang baik-baik firman Allah ini. Dalam keadaan penderitaan apapun yang kau sedang hadapi. Jangan cari manusia, jangan cari bos, jangan cari pendeta. Tapi datang cari Tuhan. Di situ letak kekuatan kita. Dia menguatkan imannya, kata ini firman Allah. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah pada saat dia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, apa firman Allah bilang? Baru dia ngomong sama Tuhan. Ayat berikutnya sama-sama coba lihat. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar untuk bawa efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada. Nah terus kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka. Engkau akan melepaskan para tawanan. Wow, merinding saya lihat firman Allah. Perhatikan baik. Jadi dalam keadaan terjepit, dia menguatkan imannya, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan dia. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan dia. Karena dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Tuhan selalu menolong hidupnya, memberikan dia selalu kemenangan. Pada waktu dia mengalami titik terendah dalam hidup, dia tetap mencari wajah Tuhan. Dia tetap fokus kepada Tuhan. Dia ngomong sama Tuhan, boleh enggak saya pergi kejar? Jadi bukan dia punya kehebatan, dia punya kekuatannya. Tapi dia andalkan Tuhan untuk menghadapi masalah. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang Tuhan sampaikan kepada kita. Hari-hari ke depan tidak pernah tahu apa yang terjadi. Hal yang sama Tuhan berikan kepada Yosua. Musa sudah mati. Sekarang kamu, setiap telapak kaki kamu injak, aku berikan kepadamu. Seperti aku menyertai Musa, aku yang sama menyertai engkau. Tapi saya kasih modal. Lu ya, kuatkan, teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Kenapa 4 kali? 7, 6, 7, 8. Kuatkan sungguh-sungguh, itu penting. Karena apa? Joshua tidak pernah melihat tembok Jericho. Joshua tidak pernah melihat peperangan dengan Amalek. Joshua belum melihat tentang sungai Yordan dia akan lewati. Tetapi Joshua pernah lihat bagaimana Musa memimpin umat. Dia wakilnya, dia tahu, dia ajudannya. Bagaimana keras kepalanya umat Israel. Dia tahu. Dan dia tahu juga Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Dan sekarang dia terima janji. Kamu yang akan memimpin. Seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai kamu. Tapi kamu akan sampai ke tanah perjanjian. Tapi saya kasih modal. Kuatkan, teguhkan hatimu. Bukan otot. Bukan uang. Tapi hati. Why? Kenapa Tuhan minta itu hati? Karena yang bisa lihat manusia punya hati hanya Tuhan. Yang kedua, hati kita kuat kalau kita menurut apa kata Tuhan. Kuatkan, teguhkan hatimu, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetapi renungkan firman-Ku siang dan malam. Orang yang kuat, orang yang renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Keberhasilan, keberuntungan bukan urusan kita. Keberhasilan, keberuntungan itu urusan Bapa kita di surga. Urusan Tuhan. Kamu kuatkan, teguhkan hatimu. Nah, seringkali kita itu kenapa? Hati yang kecewa, luka. Makanya firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, ada banyak, saya sampai catat itu ada beberapa kekecewaan, luka hati saya di sini tulis kekecewaan. Ada yang bilang begini, ada orang tinggi hati, Amsal 16 ayat 5. Dia tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Ia tidak akan luput dari hukuman. Orang yang sombong, tinggi hati tidak akan luput. Kemudian yang kedua, iri hati. Amsal 23 ayat 17. Janganlah hatimu iri
pada orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Iri hati, yang pertama tinggi hati, kedua iri hati, yang ketiga tawar hati. Tawar hati, Amsal 24 ayat 10 dikatakan, orang tawar hati itu patah semangat, putus harapan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya teringat pada waktu masih remaja suka main bulu tangkis di kampung. Pertandingan final, jadi saya itu masuk final di kampung. Terus saya lihat lawan saya itu langsung berpikir, wah gue nih kalah. Padahal saya suka kalahin dia. Jadi pada waktu saya berpikir saya kalah, betul kalah. Jadi ternyata di sini firman Allah bilang bahwa apa? Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatanmu. Jadi dalam hidup begitu juga kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Lagi urus surat nih, mungkin kalau lagi urus surat, yang lain ditolak, yang lain itu ditolak. Wah, dia jadi ditolak, apalagi gue. Akhirnya kecil, betul-betul ditolak. Akhirnya kita itu menjadi kecil. Jadi itu orang yang tawar hati. Kemudian panas hati. Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membuat kepada kejahatan. Jadi orang yang suka panas hati, orang suka marah-marah, suka kesel. Tapi di sini orang baik semua, gak suka marah-marah ya. Asal betul ya. Pengkhotbah dikatakan, Pengkhotbah 7 ayat 9 bahwa orang yang suka marah itu menetap dalam dada orang bodoh. Puji Tuhan saya juga masih belajar. Saudara. Pada titik ini saya juga masih belajar. Saudara. Seringkali kita itu marah kepada orang yang bodoh. Ternyata orang yang suka marah kepada orang bodoh cepat mati. Jadi Bapak Ibu lebih baik jangan usah marah deh. Marah, darah tinggi, kesel. Akhirnya atau enggak dapat apa-apa. Panas hati, berhenti marah, tinggalkan panas hati itu. Kemudian sakit hati, Ayub 5 ayat 2 dikata, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Ini firman Tuhan, Ayub 5 ayat 2. Dan oleh orang bebal dimatikan oleh iri hati. Kemudian ada lagi, suka pedih hati, mematahkan semangat. Akhirnya apalagi? Mengalami luka-luka dalam hati. Makanya firman Allah berkatakan Matius 15 ayat 18. Seringkali kita itu menjadi lemah karena ayat ini. Dari hati timbul segala. 19 coba semua. Timbul segala pikiran. 19 sama-sama. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Perhatikan ayat ini ya. Jadi kalau orang-orang yang melakukan ini berarti dari hati yang jahat. Titik. Pak, kenapa kok dia itu hamba Tuhan? Kadang hamba Tuhan tapi kok terjadi hal-hal seperti ini? Berarti hatinya jahat. Very simple. Karena yang lihat hati adalah hanya Tuhan. Yesus pada waktu Yesus pernah tegur keras kepada orang Farisi, dia bilang, kenapa kamu punya hati yang jahat? Karena dia tahu orang yang punya hati jahat muncul dari pikiran yang jahat, kata firman Tuhan. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, kata firman Tuhan. Ini firman Tuhan, dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dalam Lukas 22 kalau nggak salah, coba lihat Lukas 22 juga dikatakan bahwa hal yang sama, bahwa itu juga tentang iri hati yang senang. Nah, hal-hal ini yang membuat kita lemah. Mungkin kau bertanya, Pak, di mana kita waktu lemah? Nah ini, pada waktu pikiran jahat, pasti kita akan mengalami kelemahan. Nah pada waktu pikiran lemah, makanya Filipi pasal yang keempat ayat 8 dikatakan bahwa jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, nih sama-sama kita baca, semua yang benar yuk, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sudah didengar, semua disebut kebajikan patut dipuji apa? Pikirkan semuanya itu.
Satu kali saya dalam penerbangan kemarin itu, saya pakai sertifikat Delta One. Delta One itu di atas first class. Jadi bisa tidur. Kalau first class tempat duduk cuma miring, besar dan tidak bisa flat. Jadi kalau Delta One itu flat. Jadi saya ada free sertifikat. Jadi pada waktu saya dapat sertifikat, saya telepon ke Delta, oke, kamu dapat itu, tapi mesti ke airport baru kamu bisa dapat tempat duduk. 2 jam sebelum berangkat saya itu nggak ada kursi, tapi saya pikiran positif. Belum dapat tempat duduk, belum ada, tinggal sejam juga nggak ada. Tiba-tiba boarding. Pas boarding, pas saya lihat saya punya handphone, oh sudah ada tempat duduk. Yuk tempat duduk nomor berapa? 52, paling ujung. Sudah ujung di pojok lagi. Mau marah. Tapi saya ingat juga ayat ini. Saya marah ini jadi bodoh. Tapi kan enggak pantas ini istilahnya. Anyway, saya telepon langsung ke pusat. Kemudian singkat cerita mereka bilang begini, sorry pesawat itu penuh. Saya bilang minimum di first class atau di ekonomi di tengah-tengah. Jangan sampai di ujung seperti itu, saudara. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, saya itu mesti berangkat. Saya karena penting mesti ke LA. Saya bisa aja ya sudah, nggak usah pesawat ini, saya nanti next flight bisa aja. Tapi hati itu mulai enggak enak. Aduh, Tuhan, bagaimana caranya ya Tuhan? Tapi saya pakai ayat ini. Saya ngomong, Nehemia, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sudah didengar, semua yang disebut kebajikan. Pikirkan itu semua, pikirkan. Jangan marah, nggak usah kesel, nggak usah marah, nggak usah kesel. Tapi realita duduk di situ, saudara. Iya kan? Tapi anyway, saya tenangkan hati, saya nggak usah kesel lagi karena anyway saya mesti berangkat, pesawat berangkat. Ada pengumuman baru kalau misal pesawat itu jadi selama di udara kita boleh pakai restroom. Tapi 30 menit sebelum mendarat restroom nggak boleh dipakai. Oh, thank you. Nanti kita kasih doi pangannya. Jadi restroom nggak boleh dipakai. Saya nggak dengar. Terus aku lihat di TV di kursi, oh tinggal 28 menit kalau nggak salah. Saya ke toilet. Sampai itu dilarang, nggak boleh. Nah saya ikut suka minum banyak. Saya bilang, waduh, nggak boleh ke toilet. Waduh, sudah. Nah pada waktu mendarat nggak langsung dapat gate juga untuk keluar kan, mesti taksi dulu jalan jauh, take time lagi. Saya itu sudah nggak kuat, saya bilang, Roh Kudus, please, semua yang benar, sudah nggak tenang, sudah duduk kiri kanan, dan tenang, semua yang benar, semua yang saya perkatakan terus, pas berhenti, toilet di belakang. You bisa bayangkan kalau saya keadaan itu di first class atau di tengah-tengah, bisa pingsan saya di situ. Jadi di situ saya belajar, sudah kadangkala dalam proses Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Tepuk tangan dulu bagi Raja kita. Nah ini ayat ini nih yang saya perkatakan berulang-ulang. Pikiran saya itu berulang-ulang. Jadi sambil kita perkatakan lihat ke jendela kok belum sampai-sampai. Oke, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang saya perkatakan terus firman Tuhan. Nah itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Itu juga yang sama dikatakan kepada Joshua. Jangan engkau lupa perkatakan firmanku, tapi renungkan
siang dan malam. Supaya kamu sampai ke tanah perjanjian berhasil dan beruntung. Dan dia ulang lagi ayat 8, 9. Bukankah telah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Saudara, kita nggak tahu besok mau jadi apa. Kita juga nggak tahu Presiden Amerika juga nggak tahu siapa. Kita juga nggak tahu perang Iran dan Israel mau jadi apa. Kita juga nggak tahu apa yang terjadi minggu depan. We never know. Tapi pesan Tuhan hari ini sama. Jemaat New Hampshire, jangan kau lupa. Perkatakan firman Tuhan siang dan malam. Supaya kita sampai ke tanah perjanjian, surga kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Jaga hati, saudara. Kuatkan hatimu, sungguh-sungguh. Jangan aneh-aneh istilahnya, jangan aneh-aneh. Jadi fokus, arahkan matamu. Pada waktu masalah, pandang siapa yang ciptakan itu. Saya selalu kalau doa Bapa Kami every day, ngomong-ngomong ada doa Bapa Kami nggak tadi pagi? Ada? Yang tidak? Bertobat. Mesti berdoa pagi-pagi. I know Roh Kudus sudah kasih tahu. Cuma you ignore aja, you tidak lakukan. Mesti doa dan ambil perlengkapan senjata Allah. Jadi ternyata orang yang kuat, orang yang belajar peka mendengar suara Tuhan. Boleh katakan amin? Saudara, kalau kita nggak doa, sia-sia sungguhan. Kita punya iman sama Tuhan sia-sia. Ibadah pun sia-sia. Kenapa kita ada menara doa? Kenapa kita ada sesuatu mesti berdoa? Karena doa orang benar. Bila dengan yakin doakan apa? Tahu artinya besar. Artinya tidak terbayangkan. Betapa ajaibnya Tuhan untuk menjawab doa kita. Untuk menolong hidup kita hanya dengan doa. Tapi doa orang benar, bukan doa orang Kristen, bukan doa orang GBI, tapi doa orang benar. Siapa orang benar? Orang yang sungguh-sungguh percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan melakukan firman Tuhan. Itu orang benar. Karena di surga nggak ada orang Kristen. Di surga ya betul nggak ada orang Kristen. Di surga ada orang benar, orang kudus yang ada di surga. Boleh katakan amin. Jadi saudara, penting banget untuk kita fokus jaga hati. Kemudian, apalagi yang ingin Tuhan mau sampaikan kepada kita, bagaimana supaya kita kuat. Pada waktu kita fokus kepada Tuhan. Kemudian belajar pada waktu di Getsemani. Keringat-keringat darah Yesus berdoa. Dan masih ingat Yesus berdoa apa? Masih ingat Bapa? Jikalau penderitaan ini lalu, biar berlalu. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Berapa kali dia berdoa? 3 kali. Hal yang sama. Dan masih ingat sementara berdoa apa yang terjadi? Malaikat Tuhan datang menguatkan dia. Dan masih ingat dalam doa dia bilang apa? Hatiku merasa sedih seperti mau mati rasanya. Petrus, Yohanes, Yakobus ngapain? Tidur. Mereka tidak kuat berdoa. Pertanyaan, kenapa Yesus bisa kuat berdoa? Pada saat keringat titik-titik darah tekanan datang, dia fokus tetap memanggil nama Bapa. Bapa, 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 Bapa. Di situ kekuatan yang Yesus terima. Hal yang sama kita juga seperti Daud, seperti dalam keadaan sudah enggak. Jangan pernah pikir, pandanglah siapa yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Saya suka kalau berdoa Bapa kami, Tuhan Bapa di surga, saya membayangkan itu cakrawala. Betapa
betapa Engkau yang punya kuasa. Saya memandangkan ciptaan Tuhan, langit dan kemuliaan, kuasa, kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya membayangkan langit, cakrawala, awan, kemuliaan, saya membayangkan itu. Supaya saya benar-benar percaya apa yang aku doakan, Bapak dengar. Dan percaya apa yang Tuhan dengar, dan percaya bahwa semua doa yang saya doakan Tuhan dengar, dan Tuhan menjawab semua doa-doa saya. Di situ mendapat kekuatan. Kadang-kala lagi drive sendiri, aku belajar, Roh Kudus, thank you. Saya ngomong, karena seorang penolong. Roh Kudus tinggal dalam kita, seorang penolong. Ingat baik, yang tinggal dalam, saya bilang Roh Kudus thank you. Roh Kudus berikan saya kekuatan. Roh Kudus berikan saya hikmah. Tolong saya Roh Kudus. I love you, I love you, I love you. Say it. Seorang penolong yang tinggal di dalam kita. Katakan amin. Dan Roh Kudus ini bukan hanya untuk saya, tapi kita semua. Mulai hari ini kita belajar, call him Roh Kudus. Engkau seorang penolong yang tinggal di dalam kita. Dunia tidak melihat Roh Kudus. Artinya apa? Kita tinggal di dunia. Kita pasti akan diejek, dihina. Dunia akan attack kita. Kemarin sesama pemimpin ketua rayon attack me. Saya cerita sama Pak Andi, attack saya. Tapi momen itu puji Tuhan, saya bilang Roh Kudus please help me. Saya nggak mau Manado yang lama keluar lagi. Tolong saya. Saya masih say hi, oke. Di depan Pak Niko, berani dia bisa attack saya. Kemarin ada teman, ya iblis pakai dia untuk attack saya. Kemudian saya mikir-mikir ya, ternyata untuk orang yang dekat dengan Tuhan, semakin dekat bukan berarti nggak ada tantangan. Pasti ada tantangan. Dan tantangan itu selevel. Sama-sama ketua rayon istilahnya. Sama-sama senior istilahnya. Kalau cuma kerucu yang kasih attack kan biasa, nggak bercanda. Tapi kalau selevel, nggak bercanda lagi, serius. Dan saya bisa mampu, saya lagi drive, kemudian Pak Niko di samping. Karena dia dengar omongannya. Saya juga tenang. Tapi hati mau belajar. Jangan marah kan, jangan marah. Tapi apa tanya? Sambil saya drive, saya juga lihat dia. Dia mau ngomong juga serba salah. Terus aku drop dia di tempat yang dia tuju. Saya di mobil, saya teks kepada orang yang attack saya. Lu siapa ya? Bukan papa gua, bukan saudara gua, bukan bos gue. Kemudian Roh Kudus bilang, kamu salah. Kasih sama istrimu. Dia di New York, kemudian saya teks dia. Saya di attack. Ini kata-kata saya mau kasih ke orangnya. Kemudian Roh Kudus pakai dia. Jangan kirim seperti itu. Kamu yang kelihatan sombong. Ditekan lagi gua istilahnya. Kemudian dia bilang, nanti saya revisi kata-katanya. Baru kamu bisa kirim ke orangnya. Dan Roh Kudus pakai dia, nggak langsung revisi. Sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Supaya emosi Om turun. Jadi setelah dia revisi, kata-kata terlalu manis. Tidak sesuai dengan imanku. Anyway. Tapi tetap saya nurut.
Sudah, gak usah terlalu kasar istilahnya. Saya sudah berusaha, sudah kirim. Dia juga enggak klarifikasi. What's going on? Oh nanti kita ketemu saja. Saya bilang, no, I don't have time untuk ketemu. Klarifikasi, what's going on? Sampai 3 hari lalu juga enggak ada klarifikasi. Terakhir juga dia bilang nanti ketemu. Aku bilang ya sudah. Aku juga. Tiba-tiba anak Uwa bilang, Pak, on behalf of Sicu please forgive him. Yes, saya ampuni. Buat apa saya di mimbar mau khotbah kebenaran, tapi hati marah, hati kesel, menyimpan dosa, tidak layak saya di mimbar. Tidak akan diurapi Tuhan kalau saya menyimpan dosa atau amarah atau kekesalan kepada orang. Saya bereskan hati. Kemudian anak buah bilang, Pak boleh saya doakan? Please doakan saya. Dia berdoa, kemudian saya bilang, saya ulang lagi, saya bilang, saya ampuni, saya ampuni, saya ampuni. Dan saya bilang juga sama Roh Kudus, please help me untuk ampuni. Nah, bagaimana bisa? Keingat kembali tentang Yesus, pengorbanannya. Sudah berdarah-darah di kayu salib, masih bilang, Bapa, ampuni mereka. Orang-orang yang paku dia, yang pukul dia masih bilang, Bapa ampuni. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya murid untuk kita menjadi pengikut Kristus. Yesus sebagai teladan, belajar untuk menjadi seperti Kristus. Semua kita ini diproses, it's me, sama-sama. Kita diproses. You pikir di mimbar gampang berkhotbah. Kalau you tidak lulus, bagaimana you mau kasih pengertian kepada orang lain? Makanya penting Roh Kudus itu sebagai kekuatan dalam hidup kita. Makanya setiap doa berkat, terimalah berkat bla 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 bla. Dan kuat kuasa Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria. Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup kita. Boleh katakan amin? Berbahagialah engkau yang datang hari ini. Doa saya biar engkau pulang ingat seorang penolong yang lain yang tinggal di dalam kita. Katakan amin. Saya mau berdoa supaya engkau mengerti penting bagaimana kita kuat fokus kepada Tuhan. Bagaimana kita kuat jaga hati dengan segala kewaspadaan. Kata firman Tuhan. Itu penting banget. Bagaimana bisa jaga tekanan pun apapun. Sudah jangan balas. Gak usah kesel, gak usah marah. Engkau sedang diproses. Makin hari makin kuat di dalam Tuhan. Amin, amin, amin. Secara mata dunia tidak melihat betul. Dunia melihat apa yang sementara ini. Untuk apa? Supaya menghancurkan hidup kita. Tapi kita yang percaya kepada Kristus. Makanya dia bilang apa? Nak, aku telah beli engkau dengan harga yang lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Roh Kudus yang aku dari tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah diam dalam kamu. Tidak tahu kamu, tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah diam dalam kamu. Roh Allah yang kamu peroleh dari Allah. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ingat itu. Dimanapun kita pergi, kita membawa hadirat Tuhan. Masih ingat kan? Siapa yang melayani Tuhan? Yohanes 12 kalau nggak salah ayat 16 apa 26. Coba tolong Yohanes 12. 26 apa 16. Di mana hambaku berada, di situ pun aku berada. Siapa yang melayani aku, dihormati oleh Bapa. Nih firman. Mana itu? Yohanes 12, 26 kalau nggak salah kalau gitu. Coba 26, lihat. Yohanes 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Tepuk tangan buat firman Allah.
Engkau dihormati Bapa. Sudah ada Roh Kudus, kemudian dihormati oleh Bapa. Betapa bahagianya kita ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Kalau soal hinaan itu mah biasa. Omongan orang mah biasa. As long you hidup benar, pasti dibela oleh Tuhan. As long you sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan pasti berikan kekuatan kepada kita. Kalau Roh Kudus mampu berikan kekuatan kepada kita semua, kepada hamba-Mu, kuasa yang sama akan menolong kita kepada kita semua. Amin, amin. Dan yang terakhir, bagaimana kita kuat? Rendah hati. Humble. Masih ingat kata Proklaim Jakarta? Tidak usah dipikirin. Rendah hati. Amin. Sudah, itu penting banget. Belajar, saya juga masih belajar. Rendah hati. Alkitab bilang apa? Aku menentang orang congkak. Tapi aku mengasihi orang yang rendah hati. Rendah hati Bapak Ibu. Dan orang yang rendah hati mau melayani. Orang yang rendah hati mau memberi. Orang yang rendah hati mau berdoa. Orang yang rendah hati mau taat apa yang firman Allah sampaikan. Rendah hati. Ini dari firman dari saya ya, dari hati Tuhan. Rendah hati. Jadi kasus dengan temanku yang attack saya itu. Teman-teman semua bilang, Bapak rendah hati ya. Bisa enggak marah, enggak kesel. Bapak orang baik. Saya bilang, no, not me. Karena Roh Kudus di dalam kita yang mampukan kita. Jangan balas jahat dengan jahat, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan di situ juga Pak Niko sendiri bilang, sudah saya lihat kamu diomongin orang, you tahu, you pasti menang. Orang banyak dihina, banyak diomongin, kita pasti pemenang. Jadi kita tahu kita orang lain yang bilang kita rendah hati. Kalau saya bilang saya rendah hati berarti saya masih sombong. Jadi kalau suami istri berantem kemudian suami bilang, saya sudah rendah hati tahu enggak? Berarti dia masih sombong. Atau istrinya bilang, saya sudah rendah hati, lo masih tetap. Berarti dia masih sombong. Orang yang rendah hati, yang waras ngalah. Itu rendah hati. Sudah. Walaupun dia benar, dia yang benar. Ya udah, gua yang salah deh. Ya kan, gua salah. Ya kan. Bukan berarti, awas nanti kali ini gua nanti kali ini lu yang tiang. Ya. Orang rendah hati terpancar setiap hari dalam rumah tangga. Ya kan. Saya pernah ajar di sini kan. Kalau masih sempat pergi sama istri, bukain pintu untuk istri atau anak, naik mobil, duduk. Ya kan. Kalau lagi marah-marah Pak, gitu nih, tutup pintunya gitu. Jadi itu dites. Jadi suami untuk betul-betul mencintai istrinya, dia lagi kesel gak senang, dites. Buka mobil aja. Ya kan? Buka mobil, hati-hati duduk, baru tutup pintu yang baik. Lama-kelamaan, you pasti rendah hati. Pasti rendah hati. Coba aja, itu kan sederhana aja. Iya kan? Minta sesuatu, tolong dong ambil itu. Thank you. Kan sederhana kan? Antara thank you, beda kan? Iya kan? Itu sederhana aja. Ambilin minum, ambil makan, sederhana. Orang yang kau lihat kau benci, mengatakan engkau mengasihi Tuhan yang tidak dilihat. Itu namanya apa? Pendusta, pembohong.
Jadi dengan kata lain, kalau engkau mengasihi Tuhan yang tidak dilihat, engkau juga mengasihi orang yang dilihat. Amin. Pak, tersinggung saya, Pak. Haleluya. Biar bertobat. Amin. Memang firman Tuhan itu tahu nggak sakit. Kebenaran itu sakit loh. Orang bisa mabuk, zina, tiba-tiba bertobat. Itu kan sakit, itu mau dipotong dagingnya. Nggak gampang. Dan you tahu nggak, proses itu tiap hari. Diproses, dipotong tiap hari. Bukan satu kali, seminggu sekali, tiap hari diproses. Bangun, aduh malas mau ke gereja lagi. Badannya kayak rembuk gitu ya. Ya mesti melayani ikut Tuhan. Iya kan, mesti fokus sama Tuhan. Yang kasih kekuatan siapa? Lu pikir green card itu dapat dari satpam? Yudo, aduh. Betul. Tadi lagi cerita-cerita sama Pak Andi. Heran dulu ya. Dulu waktu registrasi. Waduh. Orang dari lubang tikus keluar semua. Keluar semua mau registrasi kan? Imigrasi. Dari ujung-ujung mana? Siapa ini? Nama ini bilang anggota gereja. Wih. Saya ribuan saya tanda tangan, tahu nggak? Si A, si B tanda tangan mau minta registrasi bahwa dia ini orang Kristen. Iya kan? Pas sampai di pengadilan ditanya, sebutkan 12 murid. Bambang. Wah! Salah. Kamu orang Kristen, sebut salah satu murid Yesus. Bambang. Wah, langsung gak di-grant. Waktu WTC, you tahu, jemaat itu penuh gedung gereja. Waktu WTC. Pikir udah mau kiamat kali. Semua masuk gereja semua. Bukan hanya gereja kita, gereja-gereja yang lain. Protestan pun, semua penuh, Katolik penuh. Orang cari Tuhan, waktu WTC. 3 bulan, gone. Pergi lagi. Iya. New Hampshire dulu, waktu pengangkatan, deportasi. Berdoa, Pak Andi. Berdoa, kumpul, berdoa. Yang lain, Yesus puasa 40 hari, dia 80 hari. Setelah punya surat, mana orangnya? Iya, mana orangnya? Iya. This is the realita hidup. Makanya pengorbanan Kristus itu sakit, menderita seperti itu supaya kita juga belajar. Jangan nanti lu punya mau sudah dapat baru tinggalkan Tuhan, tinggalkan gereja. Sebenarnya bukan soal gereja ya, tapi iman kita tinggalkan Tuhan tanpa kita sadar. Tambah hari, tambah jauh. Nah, orang-orang kayak gini suka komplain. Ngapain ke gereja? Ngapain ini? Bahaya. Tapi puji Tuhan semuanya baik semua. Amin. Kasih tahu teman-teman yang kayak gitu tadi. Sudah punya surat, sok tahu. Kita mau sok seperti apa sih? Kita ini kan orang imigran sama-sama. Gaji tiap 1 jam berapa duit kan kita tahu sama-sama kan. Gaji lu berapa, gaji gua berapa. Tahu kan. Lu mau sok apa? Orang tuh sombong merasa dia punya jalannya kayak terbang gitu. Iya tanah gitu. Sombong gitu. Tapi itu di New Hampshire sini baik semua. Rendah hati, amin. Dan cari Tuhan, please. Andalin Tuhan. Tambah hari tambah susah, iya betul. Betul. Dulu orang mau cari kerjaan gampang. Dia bilang, Pak, saya ini sudah dapat visa, mau pingin ke Amerika, boleh nggak carikan kerja? Saya bilang kerjaannya banyak, masalahnya kamu setia nak ikut Tuhan. Iya kan? Dulu waktu mau cari visa, bayangkan sudah jual semua, jual sawah, jual ladang, jual sapi semua. Tinggal jual diri enggak. Untuk supaya dapat visa, setelah dapat visa, urus surat juga begitu, dia sudah doa setengah mati. Nggak dapat surat sampai imannya mulai lemah. Pasti dia dapat. Mujizat Tuhan. Luar biasa. Nggak bayar lagi katanya ini. Pokoknya banyak kesaksian. Mana orang-orangnya? Waktu menentukan kita.
Nah, itu yang Tuhan berikan juga kepada Joshua. Kalau kamu tidak, kalau melupakan semua firman, engkau tidak akan berhasil dan beruntung. Puji Tuhan, Yosua melakukannya. Sehingga satu orang di Alkitab yang pernah berhentikan matahari, Yosua. Matahari berhenti. Jadi orang yang kuat, orang yang berani melakukan mujizat Tuhan. Berhenti. Matahari berhenti. Itu Yosua. Luar biasa. Dan dia sampai ke tanah perjanjian dari angkatan dia. Yosua dan Kaleb. Saudara, doa saya biar kita juga semua sampai pada tanah akhir iman kita bersama dengan Kristus. Amin. Tetap kuat. Tetap kuat. Roh Kudus, thank you. Roh Kudus, we love you. Terima kasih Roh Kudus. Urapi kami semua hari ini. Tolong kami, kuatkan kami. Kuatkan kami, kuatkan kami. Aku berdoa Bapa, biar setiap anak-anakmu yang datang mengerti, menghormati pribadi Roh Kudus. Seorang penolong di dalam hidup kami. Ampuni kami Bapa, kalau kami salah, kami tidak menghormati pribadi Roh Kudus. Kami malas, kami tidak merenungkan firman. Ampuni. Kami melupakan semua firman-Mu. Ampuni. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Biar hari ini Roh Kudus, kami menerima pengurapan double, triple porsi Roh Kudus. Diurapi Tuhan, dan kami bawa firman Allah, bahwa Engkau sebagai penolong dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Berdiri bersama-sama. Roh Kudus, Kau hadir di sini.